yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami'u la tajtami'u mujtama'un imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fahuwa mumtaddun taddun imtadda la tamtadda mumtaddun mumtaddun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasilun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun i'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan wa dzaka mu'tadun i'tadla fa'tad mu'tadun mu'tadun istara yastari istira'an wa mustaran fahuwa mustarid wa dzaka mustaron istari atastari mustaron mustaron ittaqa yattaqi ittiqa'an wa mustaqan fahuwa mustaqin wa dzaka mustaqan ittaqi la tastaqi mustaqan mustaqan saya berta'isu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun wa dzaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun ijta'ara yajta'iru ijti'aran wa mujta'aran fahuwa mujta'irun wa dzaka mujta'arun ijta'ir la tajta'ir musta'arun ihtara yahtaru ihtiran wa muhtaran fahuwa muhtarin wa dzaka muhtaran ihtari la tahtari muhtaran muhtaran i'tada ya'tadi ihtiyadan wa muhtadan fahuwa muhtadin wa dzaka muhtadan i'tadi la tahtadi muhtadan muhtadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik, kita lanjut sekarang ngaji Riyadul Badiah, sekarang halaman 15. Wal mustakmal ya, wal mustakmalu itu ya, benar. Wal mustakmalu dan bermula air mustakmal huwa ya al mustakmal alladzi itu air rufi'a yang diangkat, yang dibuat, yang dipakai gampangnya lah. Bihi dengan alladzi apa hadasun hadas. Mustakmal itu air yang udah dipakai untuk mengangkat tuh, maksudnya mengangkat, membuang gitu loh, maksudnya untuk membuang atau mengangkat hadas. Auzilat atau nah itu bedanya. Kalau hadas rufi'a, kalau
apa namanya najis, uzilat itu dihilangkan. Uzilat atau dihilangkan ini dengan alali apa najas satu najis. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu kan wudhu, kan hadas berarti orang menghilangkan apa namanya hadas kecil kan berarti wudhu. Tutup, ngantuk mulu. Nyambung gak sedang? Weh, ini mentang-mentang puasa kayak orang gak makan tuh. Emang gak makan bu orang puasa. Oh lu, hanya kan gak nyambung. Dijawab, ini nyambung gak? Ayo dimasuk hadas apa? Lah perkara yang mewajibkan wudhu atau mandi. Itu air udah dipakai untuk mandi atau air udah dipakai untuk wudhu. Itu namanya air. Nah, kayak air mustakmal gitu. Atau buat apa menghilangkan najis. Lu bajunya ada najis. Udah lihat kemari aja. Lihat kemana lu? Lu geser kemari nggak? Wudhunya. Baju umpamanya kena kotoran, disucikan, airnya ditadangi. Itu namanya air mus. Gua kalau ngaji begini kan bukan ngaji puasa namanya. Gua mau ngejar paham lu ah. Dipahamin belum malang-malang lu ketok sekalian lu. Mana tadi? Wa idza waqa'a dan apabila terjatuh fi dalam air mustakmal apa najis satu najis watahoyaro dan berubah dia sebab najasa apa air apa ta'muhu rasanya air au launuhu atau warnanya air au raihatuhu atau baunya air walau taghayyuran sekalipun itu perubahan yasiron yang sedikit. Jawabnya wa idza tanat jasa. Gak bisa lu baca tanat jasu atau tanjusu ya kan. Tanat jasa maka menjadi najis apa air. Bang ngerti pakai. Kalau pakai yang baca di saya lu baca tanjusu. Kalau tanjusu gimana ceritanya? Loh. Walau kan dan sekalipun ada apa air qadrul bahri itu sekadar banyak itu sekira-kira qadrul bahri itu sekira lautan. Ini ada air banyak kena najis umpamanya ada apa namanya bangkai dibuang ke situ. Nah, bangkainya taruhlah bangkai sapi atau bangkai kambing ketabrak mobil umpamanya atau bekas dimakan anjing umpamanya kan berdarah kan. Kalau hanya mati diracun kan kurang, atau mungkin diracun kok bisa jadi. Anggap aja yang ada darahnya, tiba-tiba darah itu nyebar umpamanya ke Embang itu semuanya merah. Nah, kan bisa aja kalau Embangnya dari sini ada aliran airnya, iya kan? Nah, atau mungkin rasanya beda, kan kita bisa bedain rasa air. Air putih itu kayak apa kan tahu kan? Nah, tiba-tiba rasanya beda, kayak sepet-sepet gitulah. Atau mungkin baunya, lah bau air kan ya normalnya standar. Tiba-tiba baunya rada anyir-anyir atau apa. Nah, itu najis berarti. Walaupun airnya banyak. Karena airnya tadi air mustakmal tadinya udah dipakai itu maksudnya. Fa ilam yataghayyar maka jika tidak berubah dia sebab najasah tadi
minhu dari mustakmal, apa yang lam yataghayyar syai'un sesuatu, lam yatanajas maka tidak menjadi najis apa air, illa idza kana kecuali apabila ada apa air aqalla itu kurang, gamanya lebih sedikit, min kullata ini dari dua kullah. Dua kullah yaitu ukurannya, kalau ukuran mazhab Syafi'i dengerin 60 meter 60 cm ya, kali 60 cm kali 60 kali 60 kali 60 panjang lebar tinggi cuma sama mereka isi. Nah, itu utuhnya itu atau kurang dari dua kullah. Wa idza zala dan apabila hilang apa syek tadi, apa air, failnya berikutnya itu wa idza zala dan apabila hilang apa taghayyuru harokatin, wa idza zala dan apabila hilang apa taghayyuruhu perubahannya air, binafsihi dengan dirinya air, au bimain atau dengan air, wudi'a yang diletakkan, wudi'a yang diletakkan, oh jawab tuh belum, wudi'a yang diletakkan mana tadi, apa ma air alaihi atas mustakmal tadi, air yang mustakmal, jawabnya iza apa namanya lu jawab mau nggak patut cuma jawab salam aja. Mana sih kok hilang mulu, ngeliatin sarahnya kadang-kadang ribet. Ada maka kembali tuh kalau ngeliat sarahnya, yang paling enak tuh ngeliat sarahnya. Ada maka kembali apa air mustakmal, mana ita hilang mulu apa air tahuron pada yang suci, wakadha dan seperti itu lau zida alaihi kalau air ditambahi, lau zala jikalau hilang apa ataghayyuru perubahan, bimain sebab air, ukhidha yang diambil apa air, minhu dari air yang banyak tadi, yang air yang mustakmal tadi, wakana dan ada apa bagi sisanya, kulata ini itu tetap dua kullah. Ngerti kan? Ada air sekolam kan berarti dua kullah lebih, tahu-tahu berubah yang tadinya bau najis atau rasanya najis atau warnanya berubah gara-gara najis, tiba-tiba normal sendiri. Apakah ketambahan air hujan atau bahkan mungkin malah airnya diambil buat nyiramin atau diambil, pokoknya diambil beberapa ember gitu, ya tahu-tahu normal lagi. Nah sisanya masih ada dua kullah, nyambung nggak? Suci. Itu rumus fikih ini begitu. Nah itu wal putus dua kullah itu bagaimana Pak? Nah kalau lihat wal kullatani, berarti kan wal kullatani dan bermula dua kullah, khamsu mi'ati ritlin, itu ritlin bukan litrin,
itu 500 kati lah. Kati itu ya sama dengan liter itu. Birik telin dengan kati Baghdad, birik teli Baghdad dengan kati Baghdad. Waqadruha dan bermula kira-kiranya khamsu mi'adri telin. Wakot daruha gitu ya. Wakot daru dan mengira-ngirakan siapa orang Arab pada khamsu mi'adri telin bi khamsi kurobin dengan 5 beberapa kirbah. Itu kirob, zamannya kirbah. Kirbah itu ya ukuran ember yang agak besar. Nah, gitu loh. Nah, jadi satu kula itu kira-kira 5 kirbah. Nanti lihat di kamus coba. Kirbah itu ada gambarnya. Ya semacam kayak 5 tong itulah, ngerti kan? Ukuran itu, menijanya kirbah, jenis ember dari kulit. Nah, kan dulu belum ada plastik. Plastik itu kan ditemukan belakangan ini kan? Lu paham nggak? Wadah-wadah dulu. Dengerin baik apa akhir? Meleng mulu. Wadah dulu itu, wadah-wadah tempayan apa itu loh? Itu selain dari kreweng, tahu kreweng kan, tanah liat itu loh. Nah, itu dulu dari kayu, mengkayu bisa, kayu biasa itu dipotong-potong, terus dipakuan rapet, dan nanti dilem pakai, ya lem tradisional, lem zaman dulu dia, ya bangsa lem apa namanya lem apa getah pepohonan itu, ngerti gak? Dulu tuh begitu, timba aja timba. Itu kan nggak ada yang plastik dulu. Plastik atau kartu kan belakangan ini, gitu loh. Dulu itu semuanya pakai itu tadi. Gitu. Ini anak buah ini Munawi kacau. Ya. Anak banyak Munawi kan? Anak Munawi kan ini? Iya. Kan persis sama dia ini. Ini yang bola semua kalau ngaji. Lah iya kan? Masalah. Oke. Itu kudu paham kayaknya ukuran. Kan jarak juga sama dulu. Kalau dulu farsah. Gitu loh. 1 pos sih istilahnya gitu. Terus sekarang kan kalau di Indonesia kilometer, ya kan, km sekian, gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu biasanya mil. Kalau di kita kan malah paling populer kilometer kan. Nah, itu kalau di luar itu malah mil lah. 1 mil itu 1 kilo lebih dikit, 1 kilometer itu loh. Nah itu kaitannya ukuran ini penting kan, ukuran begitu. Loh kenapa penting? Nanti kaitannya kosor, jamak, ya kan? Termasuk kaitannya rukhsah. Orang yang puasa, yang musafir itu berapa jaraknya yang dibenarkan? Boleh muka atau berbuka puasa. Loh, jangan lu bang pergi sini ke Kerawang apa Sandi lagi kemana Lusan keluar kota pak, keluar kotanya mana? Lah Bojongkulur lu luar kota. Lo ya kan lu ke Jakarta nyebrang Sumir dikit itu Jatiwarna lewat dikit. Lu kan udah masuk wilayah kecamatan Cipayung kan perbatasan antar provinsi lagi. Kalau ke Bogor kan sama-sama Jawa Barat. Lu ya kan? Lo kalau antara Bekasi dan DKI kan antar kota, antar provinsi sembarangan. Wah, paham maksudnya? Saya mau batal puasa pak, kata Andre. Apa Andre? Saya lagi akap pak. Apa nakap nih? Antar kota, antar provinsi, nggak tahu sih bareng ke taman. Mini lah, norak badlo.
kagak boleh. Jaraknya dulu. Nah, pentingnya jarak tuh di situ. Paham maksudnya? Ini kayak konteksnya hukum. Lalu bepergian ke Kerawang itu belum boleh. Kalau ke Subang udah mending lah. Yang dibenarkan itu berapa kilo ini? 84 ya. Apa berapa itu? Itu mah emas ya. Emas, zakat emas itu 83 gram, 84 gram. Yang paling hati-hati itu luar biasa, dan kan guru tahu hitungnya. Udah tahunya bagaimana guru belajar. Udah belajar gimana tekun. Paham gak maksudnya? Nah, kalian kalau menguasai nisab aja. Nisabnya emas ada sekian. Itu satu nisab. Kalau 2 nisab berarti dikali 2. Nanti zakatnya sekian. Lu paham kan? Oh, itu penting gitu loh. Oke. Itu kira-kira min kirobil Hijaz, dari Kirbah orang Hijaz. Orang Hijaz itu orang Saudi kalau sekarang. Dulu dengerin, kitab ini dikarang itu belum ada nama Saudi Arabia, As-Suud Al-Arabiyah. Dulu Saudi Arabia terkenalnya adalah Hijaz. Nyambung, ingat-ingat. Kenapa kaitannya dari NU itu nanti ada komite Hijaz. Dan itu baru penamaan Saudi Arabia. Itu adalah penamaan baru. Makanya Arab Saudi sendiri kalau diproses oleh warga asli, wah, silakan itu perang itu. Wah, kalau itu bukan sih. Ya kan emang Saudi Arabia kan nama orang. As-Suud, keluarga Suud. Ngerti kan? Gitu loh. Nama aslinya Hijaz. Maka Presiden Saddam Hussein sampai ditembak mati, sampai matinya nggak mau menerima nama Hijaz. Nama Arab Saudi, Saudi Al-Asud Al-Arabiyah, memang namanya Hijaz. Tuh. Nah, kitab ini dikarang, itu kan Saudi belum ada. Saudi baru, lagi emang baru. Loh, lu aja kelihatan enak di Saudi ya. Secara politis dibelenggu. Coba ngomong sembarangan kayak di Indonesia yang demonstrasi enaknya gitu. Di Arab Saudi penggal langsung udah. Paham nggak? Ya, kita bersyukur di Indonesia. Lu ngecaprah kayak apa bebas. Di sono pancung. Lu serius bunuh beneran. Nah, itu negara-negara yang kaitannya kerajaan atau mamlakah. Kalian enak di Indonesia. Ngatain RT, ngatain RW, ngatain pemerintah, demo seenaknya. Bebas, buas. Iya kan? Nah, lu Saudi, wah sembarangan lu. Saudi yang sekarang ini, gitu loh. Oke, walau wakoa, dan jikalau terjatuh fisamini, dalam minyak samin. Ya kalau minyak samin itu sekarang mentega lah. Apa mentega ya? Nah, iya. Au fil ma'i, atau di dalam air alkohol yang sedikit. Apa yang wakoa? Satu najis. Layaro, yang tidak bisa melihat. Pada najasah apa albasoru, pandangan mata. Al-mu'tajir, yang normal. Au maitatun, atau jatuh apa bangke. Itu maitah. Kalau maitah bangke kan beda. Maitah dengan mayitah, ngerti kan? Nah, kalau manusia mayit, kalau muannas mayitah, kalau selain manusia maitah, bangke loh. Masa manusia lu sebut bangke, ya kan? Itu pak lagunya Bang Haji Roma Irama, sebujur bangkai.
Wow, itu lagunya sedih itu gimana? Lo apa tuh? Alah lu nggak tahu apa tuh gak ada yang ngapal pisan lu. Jaipongan nggak hafal. Jahe merah kali lo apa ya? Jahe merah parut wedang. Payah mati lu. Au maitatun atau bangkai laisa yang tidak ada laha itu bagi maita apa damun darah sailun yang ngalir ka akroba seperti akrobin seperti kala jengking wawazagin dan cicak walam tughayyirhu dan tidak merubah apa maitah hu pada samin atau air lam yatanajjas maka tidak menjadi najis apa samin atau air. Umpamanya ada kopi, umpamanya kalau sekarang kan kopi, ya kan, kemasukan nyamuk mati, masa kemasukan tokek kegedean lah, ya Pak. Atau laler, kan sering laler. Kan ada kalanya lalernya hidup, ada lalernya langsung mati ya. Kalau lalernya mati kan berarti maitah. Bangke. Ngerti gak maksudnya? Lah bangkenya laler itu termasuk binatang yang tidak mempunyai darah. Darahnya ngalir. Loh, beda sama umpamanya ayam, walaupun ayamnya kecil, tikus lah, ada darahnya nggak tikus? Curut, orang saya semalam gua habis nangkap curut, karena berak, ya kan di dapur itu, dibeliin lemnya lem gajah, buset deh, gajah aja bisa keperangkap, bagaimana? Curut, wah. Itu ada darahnya. Nah, kalau bangsa kayak cicak, laler, nyamuk, sejenisnya itu serangga lah, kan nggak ada darah mengalir. Nah, masuk ke dalam kopi, teh, mie, air putih, atau mungkin kalian di rumah sukanya di apa namanya bekas minyak, kan kadang-kadang malas nutup kan. Nah tiba-tiba ada ya semacam kayak rongok yang masuk ya, dan gak rubah, maka lam ya tanajjas kagak najis. Nyambung? Woi nyambung gak? Paham gak? Angkat pala lu. Oh nggak makan segitu aja ditanya jawab kagak lu, dijelasin tuh jawab. Ini sebenarnya nggak perlu dijelasin karena ngaji Ramadan, udah dijelasin nggak jedok baik keenakan lu. Wayakhillu dan halal apa istimalu jami'il mawa ini menggunakan semua wadah-wadah atau hiroti yang suci mingkul di jinsin dari semua jenis illa mawa ini zahabi. Udah gak sobat telasin lah capek ya biasanya komunikasi nggak nyambung. Illa mawa'ini zahabi kecuali wadah-wadah emas wal fiddati dan perak fayahrumu maka haram apa istimaluha menggunakan mawa'ini zahab li ghairi daruratin karena selain darurat. Wayahrumu dan haram apa istimalul matliyi menggunakan perkara yang ditambal bizahabin dengan emas au fiddatin atau perak. In kasuro apabila banyak apa tilauhu tambalannya emas atau perak watah suruh dan terjadi minhu dari emas dan perak apa sayun sesuatu biardihi dengan menggarang membakar emas perak ala nari atas api. Al hayawanatu bermula semua hewan-hewan sunanan lo
kulluha ya semuanya hayawanat, tanjisu itu najis apa hayawanat, dimautia dengan matinya hayawanat, illal adaminya kecuali manusia, wasamaka dan ikan, wal jaroja dan belalang, wal makula dan binatang yang bisa dimakan, al madbuha yang disembelih, indubika apa dari sembelih apa makul madbuh, zabhan syar'iyan dengan penyembelian syar'iyan yang bangsa syar'i. Wajuluduha dan bermula kulit-kulitnya maitah atau hayawanat tadi, wajuluduha dan bermula kulit-kulitnya hayawanat, tadhuru itu menjadi suci apa juluduha dibagi dengan disama, zahiran apanya zahirnya, wabadinan dan dalemannya, kulit luarnya yang numpuk bulu di sama, yang dalamnya yang nempel ke daging di sama. Kalau kelamaan diajak ngomong ya gak nyambung nih, gunanan jelasin juga. Ilasil dal kalbi kecuali dagingnya anjing, wal khinziri dan babi. Babi ya kan khinzir, apa namanya, babi. Memang kalau ngatain babi, memang namanya babi, enggak kan gitu. Karena zatnya udah najis. Lu bisa nyuciin ini kotoran binatang atau kotoran orang lah, bisa disuciin apa enggak? Najis enggak bisa disuciin lah. Yang bisa disuciin itu benda suci yang terkena nasi. Sekarang air kencing, lu bisa nyuciin air kencing. Ayo, air kencing dulu ada segelas semuanya, lu adain botol aqua, lu bisa jadiin suci apa enggak? Lah kagak bisa, orang zatnya memang najis begitu loh. Lah tadi Pak katanya bisa Pak, itu mah air banyak terkena najis, tapi airnya banyak dan berubah menjadi suci karena nggak ada rasa, nggak ada warna, nggak ada bau yang merubah. Lu nyambung nggak? Geser tuh, kena hidup lu, ngebiur anunya. Itu yang dimaksud. Oke. Mana tadi? Wal mutawallid, natofnya kepada ilajil dal kalbi wal khinziri, wal mutawallidi atau kepada al kalbi dan kulitnya binatang yang lahir, minhuma dari anjing atau babi. Ada anjing atau babi kawin, ini ke anjing. Biasanya kan anjing kawin sama anjing, babi kawin sama babi. Ngerti kan? Ini ada anjing kawin sama babi, begitu loh. Atau akadima salah satunya. Kalau anjing sama babi kan sama-sama najis. Atau ada babi kawin sama sapi umpamanya. Atau ada babi atau ada anjing kawin sama kambing. Yang logis juga lah, jangan nggak pakai otak membuat contoh. Lah iya kan, masa anjing kawin sama gajah, ya kan nggak masuk akal. Yang kira-kira gedenya sama, lu nyambung maksudnya. Lu membuat contoh kan yang logis, begitu loh maksudnya. Itu maksudnya min huma itu
kawin silang antara anjing atau babi kan sama-sama najis dan sama-sama najis semua. Lalu au akadihima salah satu dari anjing atau babi. Nah berarti kan anjingnya najis, kambingnya kan nggak najis. Ngerti maksudnya? Nah, itu menjadi najis karena proses kawin silangnya, bukan maksudnya. Ya kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah, begitu loh. Itu banyak di tempat-tempat apa namanya, apa, nggak usah jauh-jauh lah, seberang buduran ini lah. Man nggak begitu, enggak. Kadang-kadang demit itu menjelma ikan, menjelma itu banyak. Jangan lu kan nggak pernah ngerti dunia kau kan dan nggak pernah mau tahu kan. Itu ada ikan yang nyamar seperti itu. Itu bapak yang nemuin. Bodoh amat wujud lu ikan gua goreng. Begitu. Salah sendiri lu. Itu demit. Jin, ngerti gak? Yo. Lu jangan ketipu lu. Ilmu lu kan belum ada apa-apanya dah istilahnya. Yang dohir aja masih nggak nampak bagaimana, yang nggak nampak itu loh. Wa iza dubigho, dan apabila disamak, tahu disamak kan? Disamak itu ya digosok lah, caranya ada tuh, namanya disamak. Udah ntar nggak anu lah, kelamaan lah, bodoh amat lu lah, baca ngomong nyambung lu lah. Walam yugsal, dan tidak dibasuh ba'da apa kulit, ba'da tabghihi, setelah disamaknya kulit, sorok maka najis apa jildu kulit, jadi itu mutanajisan, perkara yang najis tuh. Kulit udah disamak tapi belum disiram, belum dibasuh, masih namanya mutanajis. Kalau masih mutanajis, fala yakhillu ay fala yasihu, maka tidak halal, tidak boleh apa istimaluhu, menggunakan kulit ma'arrutubati, serta masih basah. Wala tasihu, dan tidak sah apa as-sholatu, sholat ma'ahu, bersama kulit tadi yang belum kulit yang disama belum dicuci. Illa ba'da ghuslihi, kecuali setelah dicucinya kulit. Kulit udah disamak karena awalnya ada yang dari bangke itu najis, maka sebelum dipergunakan harus dicuci. Kok udah babu nawaki? Itu nawaki wudhu ya? Furudul wudhu belum lah. Udah ada tadi. Furudul wudhu belum kan? Nah, udah babu nawaki wudhu ya kan? Ada. Babu nawaki wudhu, bermula ini perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nawaki zuhu, bermula perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Arbaatun, itu ada 4 tuh. Dengerin sendiri. Lu dijebak kayak gablek lu. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Kalau batalnya wudhu ya cuma 1. Lu kentut udah batal, apalagi dikebrak sampai terkencing-kencing. Wah, berarti kalau terkencing-kencing itu batalnya banyak dong Pak. Lah kan kencing ya, udah sama aja, batalnya cuma 1. Nggak ngerti maksudnya loh, gitu loh. Oke, al-awalu, bermula yang pertama, khuruju syai'in, itu keluarnya sesuatu minal kubuli, dari kubul. Nah, kubul itu sama dengan koblu itu loh, iya kan, depan. Nah, maksudnya depan itu kemaluan. Gitu loh, nyambung kan? Tuh. Awet duburi atau dubur anus. Kayak belakang, idbar itu setelah. Illa maninya saksi, kecuali maninya seseorang.
al kharija yang keluar, awal marrotin pada awal kalinya, wasani dan berarti keluarnya yang menyebabkan batalnya wudhu itu adalah keluarnya apapun dari kubul atau dubur. Kalau kubul normalnya ngencing, kalau dubur normalnya BAB kan gitu. Pup kalau bahasa anak-anak sekarang, walaupun kentut, nah, ya kan, memang ada dari kemaluan kentut kan nggak ada lah, kentut kan dari anus, nggak, iya kan, kentutnya ada suaranya batal, nggak ada suaranya batal, nah, iya. Dan kalau suaranya kenceng batal jelas, kalau suaranya melepes enggak, lah kagak, lu paham nggak? Lah model kayak baim ini diem-diem ini, iya kan, bus ya lah, tahu-tahu bau, ya kan, sebelahnya baru negesin. Nah, kalau punya teman orang budek ribet juga, kontennya kencang banget, oh gitu, bau, lu kentut jauh, ketahuan suaranya kencang banget, karena dia bolot itu ada yang begitu, nggak usah saya sebut lah orang sini, gitu loh. Oke. Wasani bermula yang kedua dari perkara yang membatalkan wudhu, zawalut tamyizi, itu hilangnya kesadaran. Tamyiz itu orang kalau melek sadar, hilangnya tamyiz itu kesadaran. Bijununin sebab gila, au sakarin atau mabuk, au marodin atau sakit, au naumin atau tidur. Orang tidur itu hilang kesadarannya. Illa mimman, kecuali dari orang, tidur dari orang, nama yang tidur siapa man, mumak harokatin, ntar lu baca mungkinan lagi, lu melihat apa sih, buat cewek beneran lu, itu bacanya mumakinan, lu tulis sama dengan orang bacanya mungkinan lagi, mumakinan yang menekankan, siapa man, maka adahu pada tempat duduknya man, tempat duduk itu maksudnya pantat, makat, tempat dari badan yang dibuat duduk apa? Pantat lah. Ada nggak orang duduk pakai kepala? Nah, saya dulu pak, kepala saya pegel banget lah. Lah duduknya kepala kan nggak ada ya, pantat lah. Itu makat. Makadahu itu maksudnya duduk, dia duduknya menekan pantat. Lu kalau lu begini, itu ngobos. Maka orang duduk begini, orang normal lo ya, nggak kebangetan gemuk, nggak kebangetan kurus. Itu mau, pokoknya kalau cuma ngantuk aja, kalau cuma geleotan aja, itu anusnya, katupnya anus tertutup rapat, nggak bakalan kentut dia. Paham nggak? Sekalipun ngantuk berat. Nah itu maksudnya illa mimman nama mumakinan, maka adahu mimakori, dari tempat menetapnya. Tempat menetapnya duduk, nyambung itu. Kecuali kakinya diangkat sebelah kayak begini umpamanya. Pokoknya udah pantat dua itu udah nggak dirapatkan. Besar kemarin dikasih unjuk, bengong lu ah. Nih begitu begini itu kebuka. Paham nggak maksudnya? Kalau ngantuk wudhunya batal. Kenapa batal? Ya ngempos anginnya. Lu paham? Nah, itu yang dimaksud mumakinan mak'adahu min makori.
atau melonjor. Orang ngantuk pegel melonjor begini. Itu katup anus nggak nutup. Loh, syariat itu udah mempunyai analisa yang luar biasa sembarangan loh. Atau apalah umpamanya pokoknya mau diangkat begini kayak. Nah, yang jelas nah itu mempunyai peraturan hukum mumakkinan mak adau mimakori itu. Oke. Wasalisu bermula yang ketiga dari perkara yang membatalkan wudhu. Mula satu rajul itu bersentuhannya laki-laki walil mar'ati terhadap perempuan al ajnabiyati yang orang lain, maksudnya enggak terikat dengan muhrim. Al ajnabiyati yang apa namanya tidak terikat, yang orang lain maksudnya enggak terikat dengan muhrim. Mana tadi? Min ghairi khairin, dari tanpa penghalang. Khair itu perkara yang menghalangi khair sama dengan satir. Baina jildaihima, antara dua kulitnya rajul dan mar'ah. Walau kana, sekalipun ada apa kulun masing-masing minhuma dari rajul dan mar'ah, haruman itu pikun, laki-laki perempuan bersentuhan kulit. Nyambung? Paham nggak? Laki-laki perempuannya tadi ajnabiyah, maksudnya ajnabiyah nggak ada kaitannya muhrim, nggak keluarga. Maksudnya awas loh, muhrim beda dengan keluarga loh. Muhrim itu yang diharamkan nikah. Lu lihat An-Nisa ayat 82 apa ayat berapa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa kholatukum wa ammatukum tuh. Itu ibu ke atas, berarti ibu, nenek, uyut dan seterusnya. Anak perempuan kalau bagi laki-laki, anak perempuan jintun, mau anak perempuan mau cucu perempuan tuh, ya kan? Keponakan dari bapak, keponakan dari ibu, paman, bibi kalau bagi laki-laki, bibi kalau bahasa Arabnya amun, amatun kalau dari bapak, kalau bibi dari ibu namanya kholatun. Kalau paman kan kholun atau amun, ngerti kan? Nah itu lihat di Al-Baqarah, itu kaitannya ajnabi, dan itu penting. Kaitannya nanti kalau dewasa pernikahan, jangan nikah kawin sama muhrim, nggak sah. Nyambung. Oh. Dan itu nanti membahayakan keturunan, kakak sama adik atau masih keluarga kok kawin. Itu nanti genetikanya pasti ada kelainan. Nanti kan sakit parah. Maka dilarang dalam Islam. Umpamanya paman sama keponakan. Ini kan berarti dia masih ada hubungan darah atasnya. Kok dia mempunyai penyakit ayan umpamanya. Anaknya itu nanti keturunannya epilepsinya lebih parah. Makanya dilarang sama agama. Jadi itu nggak diperhatikan secara mendalam. Maka lu jangan keminter. Lu bilang mah belum apa-apa, lu dapat ilmu don, mam don. Dan so, nanti lu yang keminter ngikutin rehan yang nggak jelas gitu. Oke, war au khasolat, atau terjadi apa al-mulama satu bersentuhan bighairil ikhtiari, itu tidak ikhtiar, maksudnya nggak sengaja. Tahu-tahu orang nggak sengaja kok kesenggol, tetap batal. Oh itu loh maksudnya.
Wayang tagidu dan menjadi batal. Wayang tagidu dan menjadi batal. Iya, sebab mula masa. Lama sayulami mula masa kan udah kender. Mula masa aja. Cuma kita asrif aja. Makanya sorab itu penting. Wayang tagidu biha wudu kulin. Apa wudunya masing-masing. Minhuma dari rasul dan mar'ah. Dan mentang-mentang ngagetin. Kalau ngagetin kan sengaja kan. Ini nggak sengaja. Kan kadang-kadang umpamanya orang bercanda dorong-dorongan ya kan. Atau mungkin papasan. Papasan dari tikungan yang nggak kelihatan. Oh, tiba-tiba tangannya kesing. Itu batal. Gitu. Itu kan kalau orang lagi tawaf di sono, itu penuh. Wah, itu makanya orang kalau haji loh ya, kalau umroh, apalagi nggak umroh Ramadan ada kemungkinan agak lega. Tapi kalau haji pasti desak-desakan penuh berjubel. Nggak mungkin laki perempuan itu nggak tersentuh, apalagi laki-laki kan menggunakan pakaian ihram. Makanya ihram kan ya dililit doang begitu kan. Itu maksudnya. Warobek bermula yang keempat. Masuk kubulil adami itu menyentuh. Dan beda. Masuk dengan lamsu. Masuk kubulil adami itu menyentuh kubulnya anak Adam. Kalau sarahnya awil jinni atau jin. Au mahali kotihi atau tempat memotong kubulnya anak Adam. Ini kudu paham kalian. Au halqati duburi atau buletan lingkaran duburnya anak Adam. Memegangnya bibatinil kafi dengan dalamnya telapak tangan. Nih, dalam tuh nih dengerin. Patokan dalam, simple. Apa yang lu tungkepin ini nutup, itu pasti dalam. Lu paham gak? Kalau ini termasuk bukan dalam, luar. Lu nyambung gak? Itu pas rumusnya dalam tuh begitu. Gue ngadi serius dan cengengesan. Lu paham Kir? Lu dibilang, kalau kalian ngaji sama gua ngaji gak main-main. Begitu loh. Lu ngajak main-main, gue sikat lo. Begitu gua. Dari dulu kok begitu. Kenapa? Jangan ribetin. Lu emang keluar. Sama gak masalah. Tapi kalau nawa itu ngaji serius. Kalau saya dari dulu begitu. Dan saya nggak tipu orang nggak takut kehilangan murid. Bodoh amat kalau sama. Tuh. Itu maksudnya masih kudu paham gitu loh. Bibatinil kafi dengan dalamannya telapak tangan. Bila khairin tanpa alang-alang, penghalang maksudnya. Walau masahwi sekalipun bersama lupa. Waduh lupa Pak. Awil ikrohi atau dipaksa. Wayang tahidu dan batal bi dengan menyentuh tadi. Apa wudhu'ul masih? Wudhunya orang yang menyentuh fakot saja. Illa ingkana kecuali jika ada fa'al masu sentuhan itu baina rasulin wa unsa antara laki-laki dan perempuan ajnabiyatin yang ajnabiyah yang orang lain nggak muhrim. Kalau laki perempuan yang nggak muhrim bayan tagi dubi maka menjadi batal bi sebab lamsu masu apa wudhu keduanya kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa mah. Boleh gitu.
Wayahrumu dan haram, udah kebut ya udah. Wayahrumu dan haram bil hadasil asghari, sebab hadas kecil. Apa as-sholatu sholat, wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, hatta kaisahu, sehingga sampulnya lah kalau sekarang mas mushaf. Mushaf itu kalian yang Quran itu loh, Quran itu namanya mushaf gitu. Wasundukahu dan petinya mushaf, madama selagi langgeng apa mushaf itu fihi di dalam kais dan sunduk. Wayakhilu dan halal apa qalbu warokil mushafi, membalikkan lembaran mushaf bi'audin dengan lidi, illa inin fasolat, kecuali apabila terlepas apa al warokotu lembaran mushaf tadi, wa humilat alaihi, nih mamanya nih lembaran mushaf kan, lembaran mushaf kan lebar kan, tuh lepas jatuh ya kan, pakai lidi umpamanya, ini mah nyontoh lah, lidinya diangkut begini, ngerti kan? Kan sama dengan membawa, nggak punya wudhu itu nggak boleh. Itu prakteknya kan. Wah, itu Quran itu kan tulisan-tulisan Yasin itu namanya mushaf. Kalian kadang-kadang ada khusus Quran, tulisan-tulisan khusus Al-Baqarah, Al-Waqiah, ngerti kan? Tabarok, itu namanya mushaf gitu loh. Umpamanya udah budal badil, bacanya kita belum hafal, nggak punya wudhu, tapi udah ada Al-Quran terbuka, kita baca, begitu mau balik, kita balikkan dengan lidi, itu boleh, paham nggak? Kecuali lembaran kertasnya terlepas, kena angin jatuh, mau nggak mau kan kita ambil, kita naikin di meja kan, nah itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita dalam kondisi hadas, belum wudhu kan, begitu loh. Kemudian memegang Al-Qur'an, maksudnya Al-Quran itu mushaf, nyambung tuh, kan guru paham, begitu loh. Oke, itu masalah sebenarnya. Mana tadi? Wayakhillu dan halal apa hamluhu, membawa mushaf fi matain dalam harta benda, kalian belanja ke pasar, di wadah itu yang namanya ke pasar belanja, dengerin, belanjanya macam-macam, belanja sayuran, belanja pakaian, kebutuhan lah, ya kan? Nah, termasuk umpamanya beli Al-Quran. Kan kalau emak-emak dulu kan bawa bakul. Nanti kalau niatnya bawa Quran nggak boleh. Loh, itu maksudnya wayakhillu hamluhu fi matain illa in qasoda al mushafa waqdahu bil hamli. Tuh, kalau wayakhillu hamluhu fi matain boleh. Nah, nggak bolehnya illa berisi mak bilang suruh nyimak meleng mulu lu. Lu pikir gue main-main apa, ngajarin lu biar pintar lu? Biasa lu, mas Yon sini. Yang baik-baik, gue udah ngajarin nggak sekali dua kali, lu ke 100 kali lu gak pernah fokus lu. Biasaan mulu lu. Mana tadi?
illa in qasoda, kecuali jika menuju siapa orang al mushafa pada mushaf wahdahu khali sendirinya mushaf. Maksudnya udah sama belanjaan niat bawanya Al-Quran. Nah, padahal kalau dia niatnya bawa belanjaan malah bener kan gitu. Nah, itu nggak boleh lah, dosa lah dia. Nah, gitu loh. Bil hamli dengan dibawa, wayahilu dan halal apa hamlu tafsiri. Ini berarti kan membawa tafsir. Ingkana jika ada apa tafsir, aksaro itu lebih banyak minal Qur'ani dari Quran. Yakinan dengan yakin. Nih kalian kan punya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dengan isinya Al-Quran itu hampir imbang. Paham? Kecuali tafsir ini jelas boleh. Tafsir Sawi. Ini kan khasiah. Lu lihat. Tafsir yang atas ini. Lu kan punya Mbak. Nah kalau ini udah jelas boleh. Umpamanya. Tapi ini enggak anjuran. Ini kan Sawi ini. Ini udah jelas banyakan tafsirnya daripada Qur'annya. Nyambung ya? Karena ini bukan lagi tafsir khasiah. Nah, kalau tafsir yang imbang, dalam arti tafsir yang imbang itu tafsir yang apa namanya jumlah hurufnya sebanding dengan Al-Quran. Nah itu ada yang mengatakan nggak boleh. Loh, kudu paham, jangan ngeremehin Al-Quran, termasuk tafsir. Maka dalam pandangan ta'limul muta'alim bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab yang kita kaji pun kita derasnya harus dalam keadaan suci toharoh supaya ilmunya manfaat. Baru kan nggak meleng mulu kayak penjak satu ini. Udah berkali-kali dibilangin meleng melulu ratusan kali. Kan nggak beres mulu, nggak fokus. Itu loh. Wala yumna'u, dan tidak dicegah siapa as-sobiyu, sobi anak kecil, al-mumayyiz yang udah mumayyiz hidup. Nah ini mimasil mushafi, dari menyentuh mushaf, wa hamlihi dan membawa mushaf, lihajati ta'limi untuk kebutuhan belajar mengajar. Kalau udah mumayyiz, udah hidup. Kalau bocah belum hidup, baru 2 tahun lah kayak siapa no? Ya yang masih kecil aja lah. Anak Ubay anaknya Iyas ya, yang kecil itu belum mumayyiz. Bocah segitu mah lu kasih Quran lah. Quran itu bisa diapain aja, bisa didudukin, bisa diinjak-injak ya kan? Enggak boleh. Oh gitu loh. Nah kalau yang ngaji malam itu siapa yang kecil? Nah itu kan udah mumayyiz, boleh, udah hidup intinya. Nah yang suka terawih kemarin kan bocahnya macam-macam. Kalau siapa ya yang kecil itu loh, kan suka ini yang Herman itu yang suka kemari itu loh. Yang anaknya kadang-kadang kemari itu kan ada yang kalian itu belum mumayyiz. Itu andai kan dipegangin Quran, itu Quran bisa diapain aja. Nah itu nggak boleh karena dikhawatirkan melecehkan, menghinakan Al-Quran. Kan kita tahu, kecuali bocahnya udah mumayyiz. Kalau bahasa Betawi udah hidup dah, ya gitu loh. Kalau udah hidup ini nggak boleh. Itu aja udah mendingan sekarang di Arsat, iya kan? Lalu ingat Aska
yang kira-kira 2 tahun yang lalu. Kan nggak ngerti sama sekali kan. Di sini ada kita boleh lempar aja. Itu namanya bocah, belum ngerti gitu loh maksudnya. Nyambung kan? Loh. Oke lah jam 5. Tenang. Kan kita libur tuh, kita nong kagak ini. Faslun, ayatlah faslun. Bermula ini satu pasal. Wajib apa al istinja. Tahu istinja kan? Yang menghilangkan najis itu istinja. Mengkuli kharijin dari semua perkara yang keluar minal kuburi, baik dari kubur, jalan depan, kemaluan, awit duburi atau dubur dan belakang. Ingkana jika ada apa al kharij, najisan itu najis. Nah, kalau orang kentut kan memang kentut najis. Nah, kentut memang kan gas. Paham kan? Nah, itu kalau istinja itu diwajibkan kalau memang yang keluar itu najis. Kencing, terus apa? Kotoran. Ya kalau bahasa kalian tai inilah. Kan najis kan? Nah, kalau termasuk yang keluar itu kan kentut. Kentut itu kan keluar dari itu. Nah, kalau gas gimana? Ngukumi najisnya, nah, iya kan? Loh. Apa itu? Ingkana najisan. Wah, apa? Walau wasa dan belepoti. Walau wasa dan apa belepoti itu apa belepoti sih? Apa namanya mengotori gitu ya, menempel lah makanya. Apa khorit kotoran yang keluar mahalah hurusi pada tempat keluarnya najis khorit tadi. Kalau orang keluar itu kan tempat keluarnya itu kan bisa dilewati kotor kan menjadi kotor gitu loh. Ada yang enggak, kalau beraknya bebel. Ya kan, itu lewat doang. Nah, kalau ya sebenarnya najis, ya kan, karena belum disuci kan, belum disiram kan, bukan najis kan, begitu loh. Apalagi kalau Andre habis minum cabai 50 biji, buset ya, makan beli bakso 15.000, sambelnya minta segelas, kan cabai 15 ya, biasanya berak, buset deh. Itu kayak tentara lagi perangan, bet dia, tung, ya kan, nah, cabainya segitu banyaknya, sih juga sukanya begitu ya, apalagi lo ayam geprek, buset deh. Lu dulu siapa? Perempuan yang pulang itu siapa? Tuh yang kena anu itu. Aduh. Jangan pada kebangetan kuat sama cabai. Gitu loh. Wayat dan boleh apa ayastan dia bahwasanya istinja siapa orang asapin seseorang bil ahjari dengan bebatuan namanya hajar, dengan semua batu fakot saja. Walau bila uzur sekalipun itu tanpa uzur. Lu ngencing ceboknya nggak pakai air itu boleh, hanya pakai batu. Ini kan begitu kan hukumnya. Termasuk apa berak di api boleh pakai batu, tapi kudu tahu ilmu yang memenuhi standarnya. Kalau belepotan kotorannya, beraknya nggak boleh, harus pakai air loh, gitu loh. Nah itu walau bila uzin wa ingkana, dan sekalipun ada siapa orang ala torofil bahri itu atas pinggir lautan.
Nah, pikir lautan itu rajanya air, ngerti kan? Tapi dia nggak mau menggunakan air. Saya mau pakai batu, boleh secara hukum. Itu sampai goyahnya. Walau ala torofil bahri. Wal iktisar dan bermula meringkas, menganggap cukup. Iktisar sama dengan iktifa. Alal hajari atas istinja atas batu. Wal jam'u dan menggabungkan. Alal ma'i abdul itu lebih utama. Minal iktisar dari meringkas alal hajari atas batu. Saya lihat bawahnya. Wal jam'u dan bermula menggabungkan bainahuma antara istinja dengan batu dan air. Afdol itu lebih utama. Ya tapi enak pakai air doang ya. Ngantuk gua. Wajibu dan wajib, jujur lagi dah. Wajibu dan wajib apa tanziful mahali membersihkan tempat min ainin najasati dari bentuknya najis wa asariha dan bekasnya najis instanja jika beristinja siapa orang bilmai dengan air. Kalau istinja pakai air harus menghilangkan airnya najis dan bekasnya najis kalau pakai air. Kalau pakai batu dimaklum ada sisa-sisa dikit, istilahnya gitu. Wah ini stanja maka jika istinja siapa orang bil hajari dengan batu, ufia maka dimaafkan. Anil asharil qalili dari sisa atau bekas yang sedikit, alladzi yaitu asar qalil la yuzilu yang tidak bisa menghilangkan hu pada alladzi apa illal mau kecuali apa air awil khorofu atau kreweng asigom yang kecil. Tahu kreweng kan? Hancuran apa namanya? Ya perkakas ya piring apa yang dari tanah liat, ngerti kan? Bukan beling, kalau beling membeler. Ngaco ya dulu ya enggak? Tuh. Kalau dulu kan tanah liat emang. Ya kan tadi saya bilang, beling dan plastik. Itu kan temuan belakangan ini. Dulu itu orang minum itu ya paling pakai bambu. Buat gelasnya itu loh. Serius, bambu itu zaman tua. Loh gitu. Termasuk piring. Nah kalau piring lu belum pernah, lu nggak biasa makan dibungkusnya pakai, mana ada bungkus tertentu yang kuat. Daun pisang itu macam-macam. Kalau daun pisang kelutuk ya udah berakhir, tapuk sekalian lu gambarmu deh. Tuman kebiasaan jelasin nyimak kalau ini paham gak? Kan gambarnya ada karuan kita baru bagi lo. Kalau daun kelutuk apalagi dijemur di luar itu lemes, itu lu buat apa namanya didobel dua lah, apalagi sampai 3. Kalau 1 rawan kuat sih kalau jambu kelutuk yang udah dijemur yang udah layu. Itu kalau sampai ditumbuk 3, itu kalian makan pakai sayur asem sekalipun, itu tetap kuat nampung. Tapi kalau pisang-pisang, lu gak semuanya pisang. Kalau pisang Ambon, itu gampang robek. Lu paham gak maksudnya? Maka kenapa lu kalau di kebun-kebun itu, yang diambil, yang dijual di pasar itu daun pisang kelutuk, gitu loh. Nyambung gak? Enggak sembarang pisang yang kalian pakai makan loh, lontong, lemper, itu daun kelutuk, pisang kelutuk, enggak sembarang pisang. Nyambung nggak? Itu kan ilmu kan. Sama kenyang begitu orang dulu. Saya masih anak-anak kok. Saya suka ikut emak ke pasar jual daun begituan. Di antaranya. Itu penting gitu.
Kan ilmu. Wah ini tasoro, dan apabila menganggap cukup, meringkas gampangannya, siapa orang alal hajari atas batu, wajib maka wajib apa salah masahatin, 3 beberapa usapan. Kalau dia istinjanya pakai batu 3, loh, 3 usapan. Wa inna dhofa al makhalla, dan apabila membersihkan siapa orang al makhalla pada tempat najis, akola dengan kurang, lebih sedikit, minha dari salah sama sakat, jawabnya fa'il lam tunazifhu, maka jika tidak bisa mensucikan, membersihkan pada mahal apa asalasu, 3 kali usapan tadi, wajib maka wajib apa ayazida, menambahkan siapa orang alaih atas 3 usapan, hatta yunadzifa, sehingga membersihkan siapa orang pada mahal. Udah, Pak, nih dengerin, jangan meleng ngaji kayak begini. Wah, kelepak lu. Ini ngaji fardu ain, jangan cengengesan. Ini ada orang istinja, ya kan? 1 batu itu bisa menjadi beberapa sisi. Umpamanya orang, ini kan kita bicara bukan kondisi normal. Ini bisa aja orang lagi tersesat di hutan, nggak ada air, lagi musafir, atau lagi pulang jalanan macet, kemudian nggak ada toilet, nggak ada air, ngerti kan? Itu segala kemungkinan bisa terjadi. Nah kalau kita tahu ilmunya enak, bagaimana caranya kita ngencing nggak ada air tapi suci, ini kan ilmu, paham nggak maksudnya? Loh. Nah, umpamanya di kali atau di jalan lah, kan batu biasanya banyak. Batu itu kan nggak harus batu, bisa juga tadi kreweng tadi, iya kan? Atau mungkin patahan-patahan kayu kan banyak di kebun, ngerti kan? Nah, umpamanya ada batu, kita ngambil batu set, ya kan, buat istinja. Nih, umpamanya ada beberapa sisi. Jadi bukan 3 batu itu kemudian ngambil 1 batu, enggak. 1 batu ini umpamanya batunya lebar. Jadi kan buat ngusap set 3. Kalau mau udah bersih ya udah, sekali kalau mau udah bersih ya udah. Umpamanya beraknya kering, kan diusap namanya peper kan cukup sekali. Kenapa? Karena kering. Lu paham maksudnya? Dan namanya istinja dengan batu mah jangan disamakan istinja dengan air. Paham maksudnya? Lu ini penting, jadi nggak ada alasan. Makanya lu dengerin, cengengesan melulu. Nggak ada alasan orang meninggalkan sholat apapun alasannya. Loh, gitu loh. Ngerti maksudnya? Loh. Ini kondisi seperti itu, apakah sah sholatnya? Sah. Hukum agama mengatakan seperti itu. Jadi jangan alasan mentang-mentang tersesat di hutan kemudian nggak ibadah, nggak sholat. Oh, itu pentingnya ilmu. Maka ilmu bukan untuk menggurui orang lain. Ilmu minimal untuk diamalkan untuk diri sendiri. Loh. Makanya belajarnya pengen pinter untuk diri sendiri. Lu paham nggak? Yang dijelasin malah nulis nggak karuan. Nah, itu mental yang seperti itu harus dibenarkan gitu loh. Oke. Terus tadi andaikan udah 3 tapi kok belum bersih, tetap harus sampai
bersih itu maksudnya mana tadi? Fa'il lam tunadzifu salas wajaba ayazida alaiha hatta yunadzifahu. Kalau memang 3 usapan kok belum bersih, maka harus ditambahkan sampai bersih. Nyambung? Itu maksudnya. Fa'in nadhafau biwitrin lam yazid alaihi syai'an. Fa'in nadhafa, maka jika membersihkan siapa orang pada tempat najis biwitrin dengan ganjil lam yazid, maka jangan menambahkan siapa orang alaihi atas witrun syai'an pada sesuatu. Kalau udah 3 kali dan udah hilang, udah cukup. Jangan bikin keempat. Kalau udah 5 kali kan ganjil, udah bersih, udah cukup. Jangan yang ke-6, itu maksudnya. Fa'in nadhafahu, maka jika membersihkan siapa orang pada mahal dari tempat najis biwitrin dengan ganjil lam yazid, maka jangan menambahkan siapa orang pada ganjilnya tadi syai'an pada sesuatu. Nah kalau udah ganjil ditambahin sekali lagi kan berarti menjadi genap. Udah 3 kali udah diam dan udah bersih. Kalau 4 kali sunahnya tambahin sekali biar 5. Ini tolong perhatikan loh. Ini masalah hitungan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra, sepele kan? Tapi kalau kita nawaitunya adalah niat untuk ittiba kepada Nabi, itu pahalanya luar biasa. Kalian baca Al-Waqiah udah saya suruh minimal sekali. Kalau lu udah baca 2 kali, tambahin sekali, ambil ganjilnya. Maka kenapa sholat itu adalah sholat witir? Itu termasuk dalam keumuman innallaha witrun yuhibbul witra. Dalam bab istinja juga sama. Begitu loh. Dan ini jangan kalian remehkan. Loh. Oke. Wayakumu, dan bisa menempati maqamal hajari pada tempatnya batu fil istinja'i, dalam boleh dibuat istinja. Apa kullu jamidin, semua benda keras, tohirin yang suci. Yang suci, jangan istinja pakai tai sapi udah kering. Tai sapi, lu dengerin dulu, kalau tai sapi udah kejemur musim kemarau panas yang kemarin, garing ring, itu lu tahu sapi kan? Bukan tai kebo loh. Lu bisa bedain kan antara tai sapi dan tai kebo? Kalau tai sapi itu kecil-kecil kayak apa namanya, bakwan itu, bakwan. Apa namanya? Onde-onde. Ya. Loh, iya apa enggak? Tapi kalau tai kebo itu encer. Buahnya. Lu paham enggak? Nah, kalau tai kambing itu kan kecil-kecil itu. Lu bisa bedain enggak? Loh. Nah, orang istinja pakai tai sapi udah kering, enggak boleh. Kenapa? Karena tai sapi itu, kotoran sapi ini adalah najis, kecuali untuk menyamak kulit binatang itu boleh. Malahan cepat untuk menghilangkan lendir-lendirnya. Tuh. Itu maksudnya. Kullu jamidin tohirin yang suci, khosinin yang kasar. Tahu kasar kan? Punya serat untuk mengangkat kotoran. Kalau halus, model kayak apa namanya, kaca, keramik, ya kan? Itu kan nggak bisa ngangkat gitu. Loh. Ya kelau yang mengangkat apa kullu jamid ainan najasati, pada bentuknya najis, kakhir kotin, seperti apa ini namanya, gombal gitu loh. Apa gombal? Gombal itu apa? Kain. Nah, gitu aja lah. Khirqah, kakhir kotin, seperti kain. Udah titik wasurutul
istinjai. Ini siapa yang ngirim? Wah tanggung ya. Babul wudhu habisin. Babul wudhu tuh. Iya kan? Wasurutul istinjai dan bermula syarat-syaratnya istinja bil hajari dengan batu alayan safa itu bahwasanya tidak kering apa al khoriju perkara yang keluar an najis yang najis tuh yang kotoran yang keluar itu belum kering. Nah, kalau orang ini kotorannya atau gampangnya tainya lah udah kering bisa nggak diangkat pakai batu kalau udah nempel sama kulit? Bisa apa enggak? Kagak bisa lah, susah loh. Wala yang tak kira dan bahwasanya tidak pindah apa khorid perkara najis yang keluar anil mahali dari posisi tempat aladi yaitu mahal istakoro yang diem apa khorid tadi apa aladi kotorannya udah pindah bret apa basah meler kan pindah kemana-mana walau kita bisa itu pakai batu harus pakai air tuh wala yujawiza dan bahwasanya tidak melampaui melewati apa al baul kencing khasafata zakari pada khasafahnya kemaluan. Ngerti khasafah kan helm. Walal go itu dan tidak melampaui apa al goet itu tai itu memang bahasanya begitu Sofhatal al yata ini pada apa namanya ya bokong apa namanya lembaran ya bentuk dua bokong al yata ini dua bokong kan mempunyai sisi kayak piring kan makanya sofhah itu kayak piring bentuknya. Nah, wa alla yasila dan bahwa tidak sampai apa baulul unsa kencingnya perempuan tidak sampai ila mahali jimaknya pada tempat jimaknya unsa. Tuh. Itu syarat-syarat menggunakan apa namanya istinja menggunakan batu. Kalau paling simpel memang menggunakan air. Cuma kan antisipasi tadi gitu loh. Apalagi di Arab, udah besok lah. Besok apa? Babul wudhu, masa wudhu aja belum dibahas, sudah membahas yang membatalkan wudhu kan lucu ya. Ini diambil badiah ini loh. Harusnya kan wudhu dulu kan, baru perkara yang membatalkan wudhu gitu. Ini baru babul wudhu gitu. Khatam lah udah tenang. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.